Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang pastinya tidak pernah merasakan nyaman, senang, bahagia, dan ketenangan. Karena sering sekali kedatangan 1001 sensasi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, teman-teman. Kabar gembira buat kita, apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya, hanya mengganggu di aktivitas kita saja. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya mantan model asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian, mengedukasi, motivasi, minimalnya menemani kalian semua, teman-teman. Dan yang menonton video ini diharap jangan skip video ini agar kalian tidak gagal paham. Kalau kalian paham, tentu akan semakin cepat kalian keluar dari lingkaran anxiety disorder. Untuk session kali ini saya akan membahas tentang setiap hari tidak pernah merasakan kenyamanan. Tentu penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak pernah merasakan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan. Dan itulah wajar karena sedang dalam lingkaran anxiety alias gangguan psikis. Orang yang kena psikis atau kejiwaan itu tentu tidak pernah merasakan kenyamanan, teman-teman. Apalagi yang pernah mengalami yang namanya ketraumaan, serasa kayak mau gitu. Itu adalah GERD, ya. Orang yang merasakan GERD atau orang yang mengalami gangguan GERD itu pasti pernah mengalami yang namanya serasa kayak mau dan itu terus-menerus diingat bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety. Ketika hal itu selalu teringat, selalu dipikirkan, maka hidupnya semakin terpuruk, semakin down, justru tidak pernah merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Jadi kebanyakan penderita asam lambung, GERD, anxiety itu kan ketika ada sensasi serasa kayak mau itu kan, ya itu memang benar-benar belum siap gitu kan, alias juga takut begitu. Nah itu terus-menerus dipikirkan sehingga mempengaruhi ke mental kita. Dari mental itu kita semakin down, dan ujung-ujungnya semua itu ditakutin. Seperti takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, takut dengar orang sakit, takut kabar duka. Ketika kabar duka itu ada, tentu penderita asam lambung, GERD, anxiety itu keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, juga lemes, jantung berdebar-debar, nafas berat. Pikiran selalu mengait-ngaitkan, selalu menghubung-hubungkan. Nah itulah penderita asam lambung, GERD, anxiety yang selalu dipikirkan dan sensitif sekali terhadap hal-hal yang buruk. Ya wajar karena kena psikis alias mental. Juga dari pikiran-pikiran yang negatif itu memicu kesetresan yang meningkat alias kesetresan yang tinggi, teman-teman. Itu adalah hormon kortisol. Memicu hormon kortisolnya kita itu tinggi, asam lambungnya itu naik. Karena tiap hari kita mengancam diri sendiri, juga selalu mengait-ngaitkan sensasi di saat sensasi itu datang. Lah, terus pastinya tidak pernah merasakan nyaman, senang, bahagia. Maka penderita asam lambung, GERD, anxiety itu yang ada pengennya ngalamun, pengennya rebahan, pengennya hanya mengurung diri, kepenginnya tetap di dalam rumah. Kalau mau pergi itu sudah pikiran kemana-mana, terus takut keliengan, takut pingsan, takut jatuh, takut sempoyongan, takut sensasi-sensasi itu muncul. Padahal kalau seandainya kita paksakan lalu kita mau bangkit, sebenarnya seperti pingsan, jatuh, itu sebenarnya tidak terjadi. Itu sesuai pengalaman saya, teman-teman. Lah, kebanyakan penderita asam lambung, GERD, anxiety itu belum mencoba tapi sudah takut terlebih dahulu. Penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu lebih cepat
menerima hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Padahal nih, kalian diundang sama tetangga atau sama temen untuk menghadiri suatu walimah. Dan pasti kalian itu pikirannya nanti kalau sempoyongan gimana, nanti kalau kelingan gimana, nanti kalau sensasi muncul gimana. Apakah di situ aman ya? Nanti kalau di situ kenapa-napa gimana ya? Nanti kalau pingsan gimana ya? Nanti buat malu, nanti bikin yang lain itu bikin kita malu gitu kan. Nah itulah penyebab yang menjadikan mental kalian itu semakin down, teman-teman. Maka mulai sekarang kalian itu harus melatih mental itu biar semakin tenang, semakin nyaman. Kalau kalian masih tetap menuruti rasa takut dan kecemasan, tidak mau melatih mental, ya tentunya itu akan menjadikan kalian itu semakin down mentalnya. Ketika mentalnya down, tentu tidak pernah merasakan yang namanya tenang, bahagia, dan senang. Mulai saat ini kalian harus bangkit dari keterpurukan, bangkit dari pikiran-pikiran negatif, juga bangkit dari pikiran-pikiran yang liar itu, alias pikiran yang nano-nano, alias pikiran yang ngaco itu. Pokoknya semua yang muncul di otak kalian itu kalian harus tangkap, kalian harus sadari, semua itu adalah permainan anxiety dan itu tidak fakta dan itu tidak terjadi, semua itu baik-baik saja dan semua itu pasti akan berlalu. Seperti itu, teman-teman. Kalian ketika ada sensasi, kalian harus ya berlatih step by step, ya dengan logika yang sehat, secara logika yang jernih. Ingat, dulu pernah merasakan seperti kayak mau serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh. Sadari, pahami, apa benar kalian pernah merasakan pingsan? Apakah terjadi pingsan itu? Apakah terjadi jatuh itu? Walaupun serasa kayak mau pingsan, apakah terjadi pingsan itu? Kan tidak. Juga ketika ada sensasi seperti jantung berdebar-debar, nafas berat, sudah, kalian ingat lagi, dulu juga pernah merasakan, ya aman-aman saja. Nyatanya sudah dilarikan ke rumah sakit, bahkan ke spesialis dalam, ya semua normal-normal saja, alias tidak ada penyakit yang serius. Berarti sekarang jangan menghubung-hubungkan atau mengait-ngaitkan sensasi itu seperti penyakit kronis, atau jangan dihubung-hubungkan dengan penyakit kronis. Itu tidak ada hubungannya, teman-teman. Nah, karena penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu hormon kortisolnya lagi tinggi, maka hal yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cari lawannya untuk mengendalikan hormon kortisol itu, atau untuk mengendalikan pikiran stres itu, teman-teman. Ya, makanya mulai saat ini kalian harus kerjakan dengan melakukan aktivitas yang kalian senangi. Ketika aktivitas yang kalian senangi sering kalian lakukan, nanti lama-kelamaan kalian tidak stuck memikirkan hal-hal yang negatif, tidak stuck memikirkan hal-hal yang nano-nano, yang macam-macam, yang perihal itu. Pokoknya sering lakukan itu. Tidak hanya melakukan itu, mulai saat ini kalian harus hidupkan olahraga di pagi hari. Itu metodenya. Lah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk mengembalikan hormon serotonin. Hormon serotonin itu adalah lawan untuk hormon kortisol atau kesetresan. Ketika hormon serotonin itu telah kembali di diri kita, teman-teman, maka kita akan semakin mudah menghadapi kesetresan, akan mudah menghadapi hormon kortisol itu. Nah, itu diperoleh juga dengan cara aktif atau konsisten melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Juga harus sering berlatih, bersosial, ya serawung istilah Jawanya, atau ya minimalnya ya kandah-kandah atau berdiskusi sama orang lain untuk melatih mental. Kalau perlu, kalau punya temen yang lucu atau yang suka humoris, ya mainlah sama teman-teman yang humoris itu, biar kalian itu terhibur, biar kalian itu senang gitu. Kalau kalian senang, tentu kalian akan lupa terhadap sensasi, tentu kalian tidak selalu berpikir hal-hal yang negatif, tidak selalu berpikir yang ngaco itu. Nah, ketika ada pikiran-pikiran yang negatif itu menghampiri, sekalipun kalian sudah berusaha mengupayakan agar kalian tidak ingat,
Di saat kalian duduk sama teman, sekalipun teman itu humoris, kalian harus sadari bahwa pikiran-pikiran yang negatif itu di otak kalian itu adalah permainan anxiety. Kalian sadari bahwa kalian kena anxiety alias kena psikis. Ketika pikiran yang muncul dari pikiran kalian di otak kalian, sadari itu adalah permainan anxiety dan itu tidak terjadi dan semua itu baik-baik saja dan aman-aman saja. Begitu teman-teman. Biar apa? Biar kalian nggak kena serangan panik. Kalau kalian ikutin alur negatif itu, tentu ujung-ujungnya kalian kena serangan panik. Tentu kalian ya akan merasakan sensasi jantung berdebar-debar, nafas berat. Maka mulai saat ini kalian itu harus sering-seringlah mengabaikan, mencuekin atau bodoh amat terhadap pikiran-pikiran yang negatif itu. Pokoknya lakukan secara konsisten, mengabaikan, mencuekkan atau ya bodoh amat lah terhadap pikiran-pikiran negatif dan bodoh amat terhadap sensasi itu. Nah, kalau kalian sudah masuk ke ranah serangan panik karena susah sekali mengendalikan pikiran yang liar, jangan cemas, kalian jangan takut, dan itu tidak berbahaya. Solusinya gimana Mas? Solusinya kalian cukup minum air hangat aja. Karena ketika kalian cemas tinggi, kecemasan meningkat, ketakutan meningkat, itu akan membuat asam lambung kita itu naik. Lah dari asam lambung kita naik, dan itu pasti biar-biaran, les-lesan, keringet-dingin, jantung berdebar-debar, nafas berat, keliengan, sempoyongan, ya kan? Terus cekat-celekit, ulu hati mengganjal, itu muncul. Tapi jangan khawatir, itu tidak berbahaya. Cukup dengan minum air hangat aja untuk menetralisir. Lah begitu kalian sudah minum air hangat, tentu itu akan mengeluarkan gas. Kalian akan reaksi sendawa, teman-teman. Nah, ketika sendawa, pasti akan sedikit reda, kecemasan itu reda, ketakutan itu reda. Kalau tetap masih cemas, ya lakukan dengan langkah yang kedua, yaitu dengan cara olah nafas berulang kali sembari afirmasi. Tenang, tenang, ini tidak berbahaya. Ini adalah serangan panik saja. Ini adalah gangguan psikis saja. Ini tidak berbahaya, tidak ada hal yang membahayakan di tubuh saya, dan saya itu sebenarnya sehat, saya itu baik-baik saja, saya kuat, saya sehat, dan saya terima sekalipun itu horor, dan ini semua baik-baik saja, tidak berbahaya. Seperti itu terus afirmasi ketika terlanjur kena serangan panik, yaitu caranya tadi minum air hangat untuk menetralisir, karena ketika cemas tinggi dan ketakutan tinggi itu memancing asam lambungnya naik alias reflux. Lah, maka ketika reflux itu meningkatkan kecemasan yang tinggi. Lah, solusinya yaitu minum air hangat dan olah nafas seperti itu. Terus juga kalian harus memperbaiki pola pikirnya. Ya, memperbaiki pola pikirnya yaitu dengan cara apa? Dengan cara hindari hal-hal yang stres atau hindari pikiran-pikiran yang stres yang membuat kalian stres, teman-teman. Terus kalian jangan terlalu banyak protes terhadap sensasi, dan itu wajar. Kalian hadapi dengan nyaman saja, hadapi dengan santai saja, sekalipun itu horor ya berlatih dihadapin dengan damai, dengan santai itu. Nah, terus kalian harus harus sering-sering melihat pemandangan-pemandangan yang indah, melihat hijau-hijauan, melihat air yang mengalir, biar saraf itu netral, biar saraf tidak menegang. Nah, itu kalau saraf sudah tidak menegang, tentu mudah sekali mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang ngacau, pikiran yang liar itu. Maka sempatkan waktu kalian bermain ke sungai atau bermain ke penghijauan, di kebun lah atau di sawah, terserah kalian. Itu biar membantu saraf kalian tidak menegang, tidak selalu memikirkan atau mengikuti hal-hal yang negatif itu. Jangan pernah mengaitkan, terutama ketika ada pikiran negatif, sehingga kalian itu sensasinya bermunculan. Pikiran kalian jangan mengikuti, atau kalian itu jangan mengikuti pikiran-pikiran negatif itu. Ketika kalian dipancing atau diajak oleh pikiran negatif itu untuk menghubung-hubungkan sensasi itu sama penyakit kronis, kalian ya harus abaikan, alihkan, melakukan apa kayak
sesuatu apa yang membuat kalian itu senang, biar kalian itu bisa mengalihkan. Kalau perlu ya dibawa jalan-jalan bolak-balik begitu, sembari menenangkan. Ketika ada pikiran yang negatif itu pokoknya ini aman, nyatanya semua itu tidak terjadi, pingsan itu tidak terjadi, nyatanya ya sudah banyak yang sembuh begitu. Terus yang selanjutnya itu harus menjaga pola makannya, karena kalian kena asam lambung GERD ya. Maka dengan memperbaiki pola makan itu juga menjadi obat, dan itu juga akan mempercepat kesembuhan bagi teman-teman penderita asam lambung GERD sensitif psikosomatis. Pokoknya kalian itu harus konsisten memperbaiki pola makannya. Dan seberapa lama mas pola makan harus dijaga? Ya sebaiknya ya terus menerus yang teratur. Tapi untuk pemulihan ini kalian itu harus konsisten makan sedikit-sedikit tapi sering saja. Yang penting itu ketika makan hindari was-was, hindari cemas, hindari khawatir, hindari takut, hindari emosi ketika makan. Nanti kalau kalian sudah mengendalikan atau menghindari 5 tersebut, nanti kalian setelah makan itu jadi nyaman. Kebanyakan penderita asam lambung GERD sensitif psikosomatis setelah makan itu kan nggak nyaman, kadang mudah kenyang, terus bukannya enakan wetengnya itu atau perutnya itu malah kok jadi aneh, kok jadi nggak nyaman, kok jadi sensasinya banyak. Karena sebelum makan kebanyakan penderita anxiety itu selalu berpikir ngaco, selalu menduga-duga, makan ini aman nggak ya, sensasinya muncul nggak ya, nanti asam lambungnya naik nggak ya, terus khawatir, mau makan bimbang, cemas, takut. Lah itu yang menyebabkan ketika setelah makan ya, setelah makan juga itu tidak merasakan suatu kenyamanan, bahkan sensasi di area perut itu muncul. Itu dikarenakan yaitu sebelum makan was-was. Ya, juga harus mengimbangi apa? Harus mengimbangi air hangat. Harus hindari minum es terlebih dahulu teman-teman. Kalian jangan minum es dulu, hindari minum es, pokoknya banyakin minum air hangat. Juga kalau kalian konsisten minum air hangatnya, nanti kalian akan mendapatkan suatu kenyamanan di area perut yang biasanya sering mengalami begah, ulu hati mengganjal, kerongkongan mengganjal. Nanti itu akan reda dan itu akan pulih teman-teman. Pokoknya banyakin minum air hangat, minimal dalam 1 hari itu 8 gelas. Itu sesuai pengalaman saya dulu teman-teman. Pokoknya andalan saya itu minum air hangat, dan minum air hangat teman-teman. Juga kalian harus memperbaiki pola hidupnya. Mulai saat ini kalian yang terbiasa begadang, ya karena kalian lagi kena asam lambung GERD sensitif, mau tidak mau biar kalian cepat sembuh, yaitu kalian harus hindari begadang. Minimal sekali, ini minimal sekali, tidur dalam 1 malam itu 6 jam. Lah, lebih efektif itu 8 jam. Lebih efektif 8 jam. Pokoknya mulai sekarang hindari begadang. Mas, masih susah tidur malamnya mas, masih susah sekali kalau mau tidur. Ya karena kalian selalu mengikuti pikiran-pikiran negatif, jadinya kalian itu susah tidur malamnya. Ketika ada pikiran negatif mau tidur, pikirannya ngaco, liar, selalu berpikir negatif, takut nggak bangun, kalian itu sadari bahwa kalian itu kena anxiety. Pikiran yang negatif yang ada di otak kalian itu adalah permainan anxiety. Nyatanya sekarang masih hidup, sekarang masih biasa, sekarang yang masih menonton video ini kan, itu permainan anxiety. Nanti kalau kalian selalu mengikuti pikiran itu, selalu terkontaminasi, mengikuti, tidak mau melawan, ya kalian tidak akan bisa tidur. Tentu kalian akan mengikuti negatif terus menerus, dan tanpa kalian sadari ujung-ujungnya udah pagi dan ujung-ujungnya tidak tidur. Ngantuk-ngantuknya kalau habis subuh. Nah kalau habis subuh tidur ya, lalu gimana kalian mau melakukan metode seperti jalan-jalan pagi dan berjemur? Mau kapan? Lah kalau kalian tidak mengatur atau memindset atau memprogram, lalu kalian mau bangkit kapan? Kalian gak rindu dengan diri kalian sendiri yang dulu, yang hidupnya nyaman, yang hidupnya tenang, bahagia. Sekarang kena anxiety disorder, kalian hidupnya nggak pernah nyaman, nggak pernah tenang, nggak pernah bahagia.
Ya maka mulai sekarang ya yuk bangkit, mendobrak mental itu, kembalikan jiwa kalian yang dulu, jiwa kalian pemberani, jiwa kalian yang selalu di depan, garda terdepan, selalu menyelesaikan masalah. Gimana diri kalian yang dulu teman-teman, yang apa-apa nggak dipikir, yang apa-apa nggak ditakutin, yang apa-apa nggak dikhawatirin. Makanya mulai sekarang ayo bangkit dari pikiran negatif, ayo bangkit dari keterpurukan, ayo mendobrak mental, melatih mental. Sekalipun itu horor sekali, kalian nggak apa-apa, lawan aja, dan itu tidak berbahaya, dan itu hanya mengganggu di aktivitas saja. Pokoknya jangan ikutin pikiran-pikiran yang negatif seperti kayak mau pingsan, seperti kayak mau itu, semua itu adalah permainan anxiety. Pikiran-pikiran seperti itu yang memunculkan sensasi serasa kayak mau pingsan, bahkan serasa kayak mau itu adalah permainan anxiety, dan itu adalah bentuk respon tubuh saja. Semakin kalian berpikir negatif, mengikuti pikiran negatif, ya tentu kalian otot-otot tunjuk pada menegang, aliran darah tidak lancar. Nah, ketika otot-otot menegang, itu sangat ngefek di area leher belakang teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya di leher bagian belakang itu kaku, menegang. Juga nanti serasa apa? Kaku semua badan, lemes. Juga serasa nggak nyaman. Karena apa? Karena tiap hari kita itu memenjarakan pola pikir kita itu terhadap atau di dalam hal-hal yang negatif. Lah, kalian juga jangan mau dikendalikan oleh pikiran-pikiran negatif itu. Seharusnya kalian itu harus bisa melawan, melatih melawan, mengabaikan, cuek terhadap apa yang ada di dalam pikiran kalian saat ini. Semua itu adalah permainan anxiety. Kalian itu lagi dikendalikan oleh anxiety. Nah, maka mulai sekarang ayolah bangkit, konsisten jalan-jalan pagi dan berjemur, sering bersosial. Untuk apa? Untuk mengalihkan biar kalian tidak cenderung memikirkan sensasi, juga kalian biar lupa terhadap sensasi. Lah, sembuh dari gangguan asam lambung keretan anxiety psikosomatis itu yaitu dengan cara kalian lupa terhadap sensasi dan happy. Juga kalian itu apa namanya sudah tidak mengikuti pikiran-pikiran negatif alias cuek. Itu sembuh dari asam lambung keretan anxiety psikosomatis disorder. Pokoknya ketika ada sensasi bodoh amat lah, bodoh amat, kuncinya itu bodoh amat teman-teman. Obatnya itu nggak ada obat mental. Kalian kalau mau beli obat, kalian kalau nggak percaya silahkan kalian beli obat ke apotek, ke rumah sakit. Dok, mau beli obat mental. Mbak, Mas, Pak, mau beli obat mental. Nggak ada teman-teman, nggak ada obat mental. Obat mental itu di diri kalian sendiri. Kalau kalian mau melatih mental, mendobrak mental yang ngacak-ngacak itu, biar kalian memiliki mental yang kuat dengan melatih apa yang kalian takuti, di mana tempat yang kalian takuti, terus apa yang kalian takut itu kalian lawan dengan bersikap masa bodoh, cuek, juga mengabaikan hal-hal yang negatif, tentu itu akan semakin cepat kalian menuju kesembuhan asam lambung keretan anxiety psikosomatis. Tapi kalau kalian mau selalu mengikuti alur negatif itu, juga kalau kalian tetap mengandalkan suatu obat-obatan, ya itu akan lama kalau seandainya pikiran kalian itu tidak disetel terlebih dahulu atau diperbaiki dulu. Itulah kunci dari kesembuhan asam lambung keretan anxiety psikosomatis. Terus kalian harus ya sedikit sabar, jangan terlalu tergesa-gesa untuk sembuh. Memang butuh proses teman-teman. Kalau kita terlalu tergesa-gesa alias tidak mau sabar, nanti kita tidak bisa mengontrol emosi. Aduh, nyap gimana lagi? Sudah saya ikhtiar ini, sudah saya tanganin, kok tetap enggak ada perubahan, kok sensasinya tetap muncul. Akhirnya emosi kalian tidak terkendali lagi. Nah, kalau emosi sudah lepas kendali, ya asam lambungnya nanti naik lagi, terus reflux lagi, mengganjal ke kerongkongan. Lah, bolak-balik, akhirnya ya sudah masuk ke pemulihan, balik lagi, sudah masuk ke pemulihan, balik lagi, seperti itu. Maka penting sekali untuk mengontrol emosi. Juga kalian ya sedikit sabar, kalian jalani metode-metodenya saja, dan semua itu butuh proses teman-teman. Kalian konsisten, kalian mengabaikan sensasi, sudah tidak mengaitkan lagi, bahkan kalian ketika sudah lupa terhadap sensasi, tentu kalian sembuh total, dan yakin semua itu bisa terlewati, semua itu akan berlalu teman-teman, dan semua itu bisa hidup seperti normal lagi, alias bisa seperti sedia kala kok. Jangan khawatir, yang penting kalian sabar, mau melakukan
secara optimis, melakukan secara konsisten metode-metodenya. Pokoknya semangat terus, jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Kalian bukan dokter, perlakukan diri kalian sendiri layaknya orang sehat. Kalian hanya di gangguan psikis saja. Maka tetap berusaha, tetap ikhtiar, tetap semangat, dan saya doakan semoga kalian lekas sembuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.